Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'asrarihima wa bi'asrari sairi salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila tafsiri qawlihi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى, sesungguhnya perumpamaan Isa, sya'nahu, perkara atau peristiwa penciptaan Nabi Isa al-gharib, yang aneh, indallahi, menurut Allah, kamathali Adam, sebagaimana perumpamaan peristiwa Nabi Adam. Kasya'nihi, seperti penciptaan Nabi Adam, perkara peristiwa penciptaan Nabi Adam. Fi khalqihi, tentang penciptaannya, min ghairi abin, dari tanpa ayah. Nabi Isa terlahir tanpa ayah, tetapi melalui proses kehamilan dan kelahiran. Ini menurut Allah Subhanahu wa taala serupa dengan penciptaan Nabi Adam. Wa huwa, dan adapun ini, perumpamaan ini, min tashbihil gharibi bil aghrab, adalah termasuk menyerupakan sesuatu yang aneh dengan yang lebih aneh. Nabi Isa ini sudah aneh, ada yang lebih aneh dari Nabi Isa, penciptaan Nabi Adam. Kalau orang-orang yang menyembah Nabi Isa itu menuhankan Nabi Isa karena faktor kelahiran tanpa seorang ayah, keanehannya, ada yang lebih aneh lagi, dan kenapa tidak disembah? Bahkan seringkali dilecehkan kisahnya.
Siapa? Nabi Adam yang dicipta tanpa ayah, tanpa ibu. Langsung dibentuk dari tanah liat, mendapatkan firman-Nya kun fayakun, ruh diletakkan dalam tanah liat yang sudah terbentuk itu menjadi manusia. Lebih aneh mana yang terlahir tanpa ayah tapi tetap ada ibunya, bahkan melalui proses kehamilan dan kelahiran, dibanding dengan Nabi Adam yang tanpa keduanya, tanpa ada proses kehamilan, tanpa ayah dan ibu, tanpa ada kelahiran. Nah, ini penyerupaan sesuatu yang aneh dengan yang lebih aneh, liyakuna aqta'a lil khasm, untuk supaya ada tasbih tersebut, aqta'a lil khasm, lebih memotong kepada musuh. Jadi kalau orang yang memusuhi ajaran tauhid, ajaran Islam, berargumentasi bahwa Nabi Isa pantas dituhankan, maka jawaban semacam tadi itu bisa memotong hujah mereka, argumentasi mereka, memotong perkataan yang tendensius memusuhi itu. Wa awqa'a fi nafsi, dan lebih tepat, lebih tepat di dalam diri. Jawabannya lebih tepat dalam diri. Khalaqahu, menciptakan Allah Subhanahu wa taala hu, kepada Nabi Adam, ai Adama, artinya khalaqa Adam, menciptakan Allah kepada Nabi Adam, ai qalabahu, fisiknya. Jadi qawalib itu fisik. Diciptakan dari apa? Min turabin, dari tanah. Summa qala, kemudian berfirman Allah lahu kepada Nabi Adam, kun, adalah engkau basyaran, manusia, fayakunu, maka ada. Nabi Adam itu menjadi manusia, ai fakana, maka ada. Wa kadzalika Isa, dan seperti demikian itulah Isa, peristiwa Nabi Isa. Qala, berfirman Allah lahu kepada Nabi Isa, kun, adalah engkau Nabi Isa, min ghairi abin, dari tanpa ayah, fakana, maka ada. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Khabaru mubtada'in mahdhufin, ini khabar dari mubtada' yang dibuang, ai amru Isa al-haqqu min rabbik, perkara penciptaan Nabi Isa adalah kebenaran dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah ada engkau termasuk orang yang ragu, asyakina fihi, yang ragu fihi, tentang Nabi Isa. Faman hajjaka, maka barang siapa mendebatmu, jadalaka, mendebatmu, wahai Nabi Muhammad, minan nasara, dari kalangan orang Nasrani, mendebat persoalan Nabi Isa, fihi, ya tentang Nabi Isa itu, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, dari setelah keterangan yang datang, apa ma itu keterangan, kepadamu, minal ilmi, berupa pengetahuan, ilmu, bi amrihi, tentang perkaranya Nabi Isa, fakul, maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang Nasrani, apa yang disampaikan, ta'alau, kemarilah kalian, nad'u abna'ana, panggil, kita panggil anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Kami akan memanggil anak-anak kami,
kalian panggil anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Panggil kaum wanita kami dan kaum wanita kalian. Ini Nabi mengajak orang-orang Nasrani yang mendebat tentang persoalan Nabi Isa. Sudah begini saja, masing-masing dengan keyakinannya. Kita ingin tunjukkan siapa yang benar. Panggillah, saya akan panggil anak-anak saya, kaum wanita saya, dan kalian panggil juga anak-anak kalian, kaum wanita kalian. Wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kalian. Saya sendiri, maksudnya baginda Nabi, ya, dan diri kalian, orang-orang Nasrani yang menentang Nabi tentang persoalan Nabi Isa. Fanujmi'uhum, maka kita mengumpulkan mereka semua. Ayo kita kumpulkan. Ini yang disebut dengan mubahalah, ya. Mubahalah. Thumma nabtahil, kemudian kita mubahalah. Apa mubahalah itu? Natadarra'u fid du'a. Penuh dengan kesungguhan, rendah hati, rendah diri dalam doa. Ya, mohon kepada Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Jadi saling berdoa laknat, ya. Ya Allah, saya meyakini bahwa ajaran tentang Nabi Isa lahir dengan peristiwa mukjizat, peristiwa gharib, ini adalah kebenaran. Maka laknatlah mereka yang meyakini sebagai anak Tuhan. Yang sana juga pihak Nasrani ditantang untuk melakukan yang sama. Kalau mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan dan konsep ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad salah, mubahalah juga sarannya. Bi annaqula, dengan bahwa kami berkata, kita berkata, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah al-kadhibah, yang dusta. Laknatlah yang dusta fi sya'ni Isa, tentang persoalan Nabi Isa. Siapakah yang dusta? Apakah Nabi dengan ajaran Al-Qur'annya ataukah orang Nasrani itu? Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah mengajak siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Najran, perwakilan atau duta orang Nasrani dari Najran. Jadi di Arab itu ada wilayah Najran. Sejak dahulu terkenal banyak yang memeluk agama Nasrani. Lidzalika, oleh karena hal tersebut. Ya, tersebut apa? Persoalan Nabi Isa itu. Lamma hajjuhu fihi, tatkala berhujjah mereka, berargumentasi mereka kepada Nabi fihi, tentang Nabi Isa. Faqalu, maka menjawab mereka orang Nasrani Najran itu ketika diajak mubahalah oleh Nabi. Menjawab, hatta nandura, sehingga kita menunggu, melihat fi amrina, dalam persoalan urusan kita ini. Summa na'tika, kemudian kami akan mendatangimu. Jadi minta waktu. Ketika ditantang oleh Nabi, ayo mubahalah, mereka minta waktu, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Faqala, maka menjawab dzawu ra'ihim, orang yang cerdas di kalangan mereka, orang yang terkenal memiliki pendapat yang bijak di kalangan orang Nasrani Najran. Laqad araftum nubuwatahu, ini bilang berkata kepada mereka, sesama mereka sendiri,
sungguh, demi sungguh kalian telah mengetahui kenabiannya Muhammad itu. Wa annahu ma bahala qaumun nabiyan, dan bahwasanya tidaklah bermubahalah siapa kaum, suatu kaum nabiyan terhadap seorang nabi, illa halaku, kecuali mereka celaka. Kalian kalau menentang Muhammad, kan sudah tahu kalian Muhammad itu seorang nabi. Kan kalian juga tahu bahwa tidak ada dalam sejarah suatu kaum bermubahalah dengan seorang nabi kecuali kaum itu celaka. Pikir-pikir dulu kalau tidak ingin celaka. Ini terjadi perdebatan di antara mereka sendiri. Fawada'u ar-rajul wansarafu, maka mereka itu pamitan kepada laki-laki yang punya pendapat itu, wansarafu, dan pergi berpaling. Setelah berpaling dari orang yang bijaksana itu, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang mereka menjumpai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah minta ditangguhkan, datang lagi kepada Nabi, hasil dari minta pendapat dengan seorang yang dikenal bijaksana itu, datang kepada Nabi, waqad kharaja wa ma'ahu al-Hasan wal Husain. Sementara Nabi sungguh telah keluar bersama Nabi itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa Fatimah wa Aliun, dan bersama Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Ini keluarga inti Nabi yang kemudian Nabi melingkarkan semacam kain kisahnya yang disebut dengan ahlul kisah. Maka diyakini bahwa siapa yang bertawassul, siapa yang menyebut nama orang-orang ahlul kisah ini, baginda Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada qasidah syairannya? Gimana? Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Nah, ini berangkat dari sejarah beliau dikumpulkan oleh Nabi dalam satu lingkaran dari kain gitu. Mereka ada di dalam itu bersama Nabi. Wa qala lahum, dan bersabda Nabi kepada mereka, idza da'autu fa aminu, jika aku berdoa maka aminkanlah oleh kalian. Nabi sudah siap-siap berdoa, ini sudah mau melakukan mubahalah ya. Fa'abau, maka enggan, menolak orang-orang Nasrani Najran. Tidak mau, sudah tidak usah wahai Muhammad, tidak usah. Fa'abau ayyulainu, enggan untuk saling melaknat. Saling melaknat itu yang mubahalah tadi. Wasalahuhu, dan berdamai mereka itu kepada Nabi, alal jizyati, dikenai kewajiban pajak, bayar jizyah. Akhirnya jadi ahlul dhimmah. Tidak melawan, tidak menentang. Jadi berdamai, patuh di bawah aturan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka dengan keyakinannya tetap menjadi seorang Nasrani, hanya saja diberi kewajiban membayar jizyah. Rawahu Abu Nuaim, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim, wa an Ibni Abbasin, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, lau kharaja, andaikan keluar
alladzina yubahiluna, orang-orang yang bermubahalah itu, doa mubahalah itu, seandainya mereka menantang Nabi ikut berdoa saling melaknat ya, la raja'u, niscaya atau pasti mereka kembali ke rumahnya, la yajiduna ma'lan wala ahlan, tidak akan menjumpai mereka harta dan keluarga, akan musnah. Jadi mereka pikir-pikir ya, daripada kita ini kena mubahalanya Muhammad, ya sudahlah kita ikuti saja sudah aturannya, kita bayar upeti, kita bayar pajak, asalkan kita tidak dipaksa pindah agama. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada orang Nasrani di Arab, di Najran, jauh sebelum itu. Waruwiya, dan diriwayatkan, lau kharaju lahtaraku, andaikan mereka keluar bermubahalah, niscaya mereka terbakar. Ini akibat dari mubahalah ya. Kalau salah akan ada kejadian celaka, sebagaimana yang dialami oleh seseorang. Ini warga NU, dia ke kampus umum di Jogja, namanya Dunia Kampus, banyak pergerakan di sana, banyak halaqah, kelompok-kelompok kajian. Nah, yang alumni pesantren ini ketika dia pindah kuliah ke kampus umum, seringkali diajak berdebat, dipengaruhi. Nah, sementara dia di pesantren jarang belajar ilmu debat. Ya pokoknya sudah saya yakini tahlilan bener, kunutan bener, tawasul bener, ya sudah. Dia nggak cari perkara, nggak cari musuh. Karena tidak punya basic berdebat, ya tidak bisa. Di debat ini diam, debat itu diam. Akhirnya tidak pikir panjang, begini saja sudah. Yang saya tahu itu dulu Nabi pernah bermubahalah. Bagaimana kalau saya dengan sampean mubahalah saja sudah? Kita saling melaknat. Ya. Siapa di antara kita yang dusta? Ajaran siapa? Ajaran guru-guru saya yang di pesantren, ya. Masyayikh kami sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan semua ulama yang menjadi sambungan keilmuan. Apakah mereka yang salah atau sampean yang salah? Ayo kita saling melaknat. Mau? Akhirnya saling melaknat. Tidak berapa lama, hanya hitungan hari, mungkin 1 pekan ya, atau hanya 5 hari, kecelakaan gitu. Dia kecelakaan, anaknya sakit, istrinya kena musibah, pokoknya ada peristiwa yang beruntun. Nah, begitu sudah pulih, dia datang menjumpai santri tadi itu. Iya, saya mengalami peristiwa ini. Jadi saya mengalami peristiwa mendapatkan bencana berulang kali. Maka saya yakin bahwa sampean benar. Jadi kalau santri di debat ya, kok tidak ingin lama-lama, sudah ajak mubahalah saja. Selesai insyaallah. Daripada buka Quran, buka hadis, di sana sudah berapi-api semangat ya. Kita tampilkan ayat ini, dalil ini, hadis ini, masih ditolak oleh mereka. Wah, apa lagi? Mereka sudah tidak percaya dengan apa yang kita yakini. Maka sudah solusi terakhir, ajak debat sudah. Kalau masalah tahlil, masalah berdoa di kuburan, ini sudah. Ayo mubahalah. Kalau isi kitab ini salah, ya, saya siap dilaknat oleh Allah. Tapi kalau kemudian sampean yang salah dan kitab ini benar,
Ya mudah-mudahan sampean dilaknat oleh Allah. Begitu aja sudah. Selesai itu. Tinggal tunggu hari, menghitung hari sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa qad kana minas salafis salih man law qila lahu innaka mayyitun wadan. Dan sungguh ada dari kalangan salafus salih man, seseorang, lauqila, yang andaikan dikatakan lahu kepada man itu, innaka, sesungguhnya engkau mayitun, akan mati wadan, besok. Ini dulu ada seorang salafus salih, kalau dia dikatakan kepadanya sampean besok mati, maka yang terjadi apa? Lam yajid mawdi'an liziyadati, tidak menjumpai dia mawdi'an, tempat liziyadati, untuk menambah minan amalis salih, dari amal salih. Jadi langsung besoknya, sejak hari itu, sejak diomongi sampean besok mati, melakukan aktivitas amal salih. Lima huwa alaihi, karena sesuatu, huwa, adapun ma itu, alaihi, atas ma, atau huwa, orang itu, man itu, alaihi, atas ma, min ghayatil iqbal, puncak dari kesungguhan, ya, al iqbal alal akhirati, kesungguhan melakukan amal akhirat, wal istighal, dan sibuk bil a'mali salihati, dengan amal-amal yang baik. Spontan, jadi jangan sindir masalah kematian, ya. Maka akan terlihat dalam dirinya semangat yang luar biasa untuk beramal soleh, ya. Ada salah seorang personil grup band. Dulu ada grup band terkenal, Sheila on Seven, ya. Ada siapa? Eros, ada macam-macam. Dari situ ada salah seorang pemusiknya, entah gitarisnya atau siapa, ketika akan manggung di Malaysia, undangan ke Malaysia, kira-kira tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 banyak kejadian pesawat terbang jatuh, ya, jatuh ke laut, jatuh ke hutan, ada yang hilang, tidak terlacak. Nah, si anggota band Sheila on Seven ini juga mengalami ketakutan yang sama, karena berita-berita yang beredar waktu itu, sedikit-sedikit pesawat ini kecelakaan, ini kecelakaan. Dia khawatir, wah ini gimana kalau kemudian pesawat saya yang tumpang ini mengalami kejadian yang sama. Nah, pada saat masuk ke bandara,
Biasanya dia beli buku alat musiknya, gitar atau apa. Dia itu pemusik, jadi suka koleksi tentang buku-buku musik. Nah, pada saat memilih buku itu di toko buku bandara, ada satu buku yang judulnya menarik perhatian. Apa? Mempersiapkan kematian bersama Rasulullah atau dijemput Rasulullah. Kira-kira itu dah judulnya. Dia beli, dia baca sambil was-was khawatir perjalanan pulang pergi itu. Selesai dibaca di Malaysia, pulang ke Jogja, dibaca lagi. Sejak saat itulah mengalami perubahan dia. Sampai berhenti dari aktivitas band. Tapi dia sekarang tetap menjadi pemusik, musik yang sesuai dengan hukum syariah. Karena ada dua kelompok ulama, yang satu mengharamkan musik secara mutlak, ada kelompok kedua yang memberikan syarat-syarat. Nah, dia ikut yang kelompok kedua ini. Musik boleh asalkan syaratnya ini. Dia ikut itu. Sekarang jadi pendakwah. Yang dulu rambutnya gaul gitu, sekarang sudah pakai imamah, jenggotnya sudah segini. Banyak kejadian semacam itu diubah oleh Allah. Wa qala ba'duhum li ba'di man istawsahu, berkata sebagian salafus saleh, li ba'di man, kepada sebagian orang, istausahu, yang minta wasiat kepadanya. Jadi ulama salafus saleh ketika ada orang yang minta nasihat, maka sebagian ini ada yang berkata, undur fa kullu syai'in tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta ta'maluhu falzimhu al-an. Perhatikanlah, maka setiap sesuatu tuhibbu, yang engkau senang, an ya'tiyaka, datang kepadamu, al-mautu, kematian, wa anta ta'malu, sedangkan engkau mengamalkannya, mengerjakannya, falzimhul an, maka lazimkanlah sejak sekarang. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, takrahu, yang engkau tidak senang, an yalqakal mautu, menjumpaimu kematian, wa anta ta'maluhu, sedangkan engkau mengerjakannya, fatrukhul an, maka tinggalkanlah sejak sekarang. Sederhana ya. Ada orang minta nasihat, tolong nasihati saya. Kemudian ba'du salafus saleh menjawab dengan sederhana, simple. Begini saja, kamu perhatikan setiap amal yang kamu ingin nanti ketika mati dalam kondisi seperti itu, rutinkanlah sejak sekarang. Mulazamahkan, lazimkan sejak sekarang. Kalau kamu ingin mati baca Quran, ya mulai sekarang istiqomah baca Quran. Kalau kamu ingin mati dalam kondisi sujud, sering-seringlah sholat sunnah. Kalau kamu ingin mati di antara kitab, ya, seringlah baca kitab. Sebagaimana keinginannya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan ada doa yang dikabulkan untuk memilih kematian, aku ingin mati di antara santri-santriku, di antara kitab-kitabku, sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Dan betul, Abu Yazid Muhammad wafat di bulan Ramadan, ya, sedangkan beliau berada di ruang ghurfah, tempat beliau menerima tamu dan mengajar santri, kitab-kitab di sekelilingnya. Dan di samping beliau, santri yang diamanahi untuk pijit-pijit. Jadi sudah terkabul, ya, wafat di antara santri dan kitab. Masya Allah.
Nah, kalau kita tidak ingin mati dalam kondisi yang kita tidak inginkan, hindari ya, perbuatan itu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.